Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin namaku Quratunada Syafnawati, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Psikologi. Nah, kali ini aku ingin menjelaskan materi mengenai komunikasi dalam hubungan interpersonal. Nah, jadi pada kali ini aku ingin membahas materi tersebut karena ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Dakwah. Ditonton sampai akhir ya videonya. Nah, sebelum masuk ke materi, aku pengen nanya nih sama teman-teman, kenapa sih kadang ada teman yang suka salah paham sama kita dan apa ya penyebabnya? Nah, kesalahpahaman terhadap teman itu bisa terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama itu komunikasi yang tidak lancar. Komunikasi yang tidak lancar itu atau yang tidak jelas itu seperti komunikasi yang percakapannya itu yang menjadi ambigu, kurang jelas, kurang mudah dipahami, dan sering membuat kita menangkapnya itu salah, dan itulah timbulnya menjadi salah paham. Yang kedua itu asumsi dan berprasangka. Jadi komunikasi itu berdasarkan dari persepsi sendiri yang menjerumuskan kita mengikuti persepsi apa yang ada dalam pikiran mereka dalam bentuk yang negatif, sehingga kita memiliki prasangka yang buruk terhadap komunikasi yang disampaikan dari teman tersebut. Yang ketiga itu perbedaan perspektif, yang semisal perspektif aku ini berbeda dengan lawan bicara aku, dan itu kita tidak bisa menyatukan perspektif kita yang berbeda, sehingga itulah yang membuat timbulnya menjadi kesalahpahaman karena kami berdua tidak bisa menyatukan perspektif kita masing-masing, dan kita juga tidak ada rasa keterbukaan untuk menyampaikan perspektif kita. Yang keempat itu kurangnya mendengarkan kesalahpahaman yang ada. Biasanya ini salah satu pihak tidak mendengarkan maksud apa yang kita sampaikan sehingga menimbulkan kesalahpahaman, dan ini sering terjadi pada teman-teman semua. Ketika teman-teman semua menyampaikan kesalahpahaman, dan itu teman yang lain pasti sudah tidak mendengarkan teman-teman lagi gitu, karena merasa itu tidak sesuai dengan mereka, itu adalah kesalahpahaman seperti itu. Nah, yang kelima itu emosi yang berpengaruh. Jadi ketika kita berbicara saat sedang emosi, marah, kesal, sedih, itu akan berpengaruh bagaimana cara kita berbicara ke hal yang negatif. Nah, ke hal yang negatif inilah yang membuat timbulnya kita menjadi salah paham. Sehingga ketika kita berbicara kepada teman, ada baiknya kalau kita berpikir secara positif dan dalam keadaan sedang tenang, ceria gitu. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apa pentingnya komunikasi? Pertama, membangun pemahaman. Kedua, memperkuat kepercayaan. Ketiga, mengatasi konflik. Keempat, menunjukkan empati. Kelima, membangun koneksi emosional karena menyampaikan kebutuhan dan harapan. Nggak dapat disimpulkan, kesalahpahaman seringkali muncul karena komunikasi yang kurang efektif dengan komunikasi yang baik. Kita dapat membangun pemahaman, memahami perbedaan perspektif, dan menyelesaikan konflik dengan bijak. Hal ini sangat berkaitan dengan pentingnya komunikasi dalam hubungan interpersonal. Apa sih komunikasi dalam hubungan interpersonal? Komunikasi dalam hubungan interpersonal adalah proses pertukaran informasi, perasaan, dan juga makna antara dua orang atau lebih. Komunikasi ini memainkan peran yang sangat penting untuk membangun hubungan interpersonal yang baik antara keluarga, sahabat, dan teman-teman tercinta. Menurut beberapa para ahli seperti Joseph De Vito, menurut De Vito, komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan adanya efek dan umpan balik. Komunikasi ini terjadi dalam hubungan yang memiliki ikatan emosional dan bertujuan untuk memahami, mempengaruhi, atau mempererat hubungan. Hubungan interpersonal yang baik membutuhkan keterampilan komunikasi seperti empati, mendengarkan aktif, resolusi konflik, dan keterbukaan. Nah, teman-teman, apa aja sih tips untuk meningkatkan komunikasi dalam hubungan interpersonal? Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Yang ketiga, hindari prasangka atau asumsi tanpa mendengarkan penjelasan. Yang keempat, selesaikan masalah dengan diskusi, bukan argumentasi emosional. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.